Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan kedua, itu di pecahan, perkalian, dan pembagian. Untuk di sini, di teman-teman ini harus bisa kuasai terutama pada bagian perkalian ya. Karena untuk pembagian itu sama aja seperti perkalian, cuma dibalik aja nanti ya. Di sini untuk penyelesaiannya, kita cuma butuh satu cara, yaitu cara penyederhanaan. Karena kenapa? Angka yang sederhana itu mudah untuk diselesaikan ya. Jadi di sini juga kita gunakan, itu sering saya sebut dengan cara coret. Jadi cara coret-coret ini ya mungkin bisa mempermudah kita ya. Oke, kita lihat di sini contohnya langsung. Contoh, seandainya kita punya angka 18 per 20 dikalikan dengan 15 per 36. Oke, jadi seperti ini ya contohnya. Misalnya, yang saya maksud dengan cara coret-coret tadi itu teman-teman, ya kita sederhanakan angkanya. Kita lihat di sini, kita pilih angka yang kira-kira teman-teman itu bisa sederhanakan. Untuk penyederhanaan ini syaratnya cuma satu teman-teman. Syaratnya itu satu angka atas dan satu angka bawah. Ya, jadi teman-teman pilih satu angka atas dan satu angka bawah untuk disederhanakan. Jadi misalkan di sini teman-teman mau milih 18 dan 20. Teman-teman cukup pikir angka berapa yang bisa membagi 18 dan 20. Ya, di sini kita tahu 18 dan 20 itu sama-sama bisa dibagikan dengan 2. Kalau sudah dibagikan dengan 2 berarti ya kita coret aja. Sisanya 18 dibagi 2 itu 9, kemudian 20 dibagi 2 itu 10. Oke, itu yang saya maksud ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan cara coret-coret ini nih. Kita lihat di sini 15 dan 36, kita bagikan dengan 3. Misalnya kita bagikan dengan 3, itu didapatkan 15 bagi 3, 5. Kemudian 36 dibagi 3 didapatkan 12. Oke, jadi untuk di sini kita langsung kita lihat ya teman-teman untuk jawabannya. Sisanya tinggal 9 per 10, kemudian dikalikan dengan 5 per 12. Oke, nah tapi bukan saja caranya itu harus pada pasangannya. Berarti bukan 18. 18 itu tidak harus dengan 20 di bawahnya. Atau 15 tidak harus dengan 36 di bawahnya. Nah, kita lihat di sini seandainya kita buat ulang soalnya 18 per 20 dikalikan dengan 15 per 36. Syaratnya itu tetap ya teman-teman, itu satu angka atas dan satu angka di bawah. Jadi teman-teman boleh milih 20, misalkan kita pilih 20. Teman-teman boleh sederhanakan 20 ini dengan 18 atau 15. Intinya satu di bawah dan satu di atas. Oke, kita pilih dengan 15 supaya lebih mudah. Sama-sama kita bagikan dengan 5. Oke, kalau kita bagikan dengan 5, sisanya 3, di sini 4. Dan 18 kita bagikan dengan 36, sisanya itu 1, dan di sini sisanya 2 ya. Jadi sama-sama kita bagikan dengan 18. Oke, ini jadi lebih sederhana ya teman-teman. Untuk dapatnya 1 per 4 dikalikan dengan 3 per 2. Nah, setelah ini teman-teman langsung kita kalikan aja. Karena kenapa? Di sini kita tidak bisa sederhanakan lagi. 1 dan 4 itu sudah paling kecil dan 3 per 2 itu sudah paling kecil juga. Langsung aja dikalikan ke depan aja langsung teman-teman. 1 dikalikan dengan 3 kita dapat 3. 4 dikalikan 2 kita dapatkan 8. Selesai ya. Jadi jawabannya itu 3 per 8. Untuk selanjutnya kita lihat contoh bagian perkalian ya. Jadi contoh bagian perkalian seandainya ada soal 24 per 49 itu dibagikan dengan 6 per 7 ya. Misalnya kan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini 24 dibagi per 49 dibagikan dengan 6 per 7. Di sini ada dua cara teman-teman, tapi saya akan ajarkan cara yang akan kita gunakan terus-menerus ke depan ya. Jadi ada tips cara cepat juga setelah ini. Oke, caranya itu teman-teman, kalau seandainya teman-teman itu menjumpai kata atau tanda pembagian ini, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah merubah dia menjadi kali. Jadi kita ubah dia menjadi kali. Kalau teman-teman ubah dia menjadi kali, yang berubah itu di depannya ya. Jadi kali itu merubah pecahan di depan. Jadi ini kuncinya ya, pecahan di depan kita rubah. Oke. Kalau bisa teman-teman di sini lihat di depannya itu adalah 6 per 7. Nah, kalau seandainya teman-teman buat 24 per 49 dikalikan. Oke, jadi tandanya di sini sudah berubah dari pembagian jadi perkalian.
6/7 ini kita rubah menjadi 7/6. Oke, jadi langsung gitu ya, kita harus merubah yang di depan tandanya. Itu tidak peduli tandanya itu di depannya siapa, langsung berubah seandainya kita ubah menjadi perkalian. Langkah pertamanya tetap ubah dulu menjadi perkalian ya. Jadi di sini langkah pertamanya. Oke, kemudian ini kita lakukan langkah seperti sebelumnya, itu kita coret-coret ya teman-teman, atau kita sederhanakan, satu di atas, satu di bawah. Kita pilih 24 di atasnya, berarti untuk di bagian bawahnya itu kita pilihkan dengan 6 ya, karena dia berhubung ya, jadi mereka berhubung, sama-sama kita bagikan dengan 6. Oke, sama-sama kita bagikan dengan 6, sisanya itu 1, kemudian di sini itu sisanya 4. Nah, di bagian sini 7 pasangannya dengan 49, sama-sama dibagikan dengan 7, sisanya 1, kemudian di sini sisanya itu adalah 7. Berarti perkaliannya tinggal 4/7 dikalikan dengan 1/1. Berarti jawaban akhirnya 4/7. Nah, gini aja ya teman-teman, kalau seandainya pembagian itu kita rubah dulu menjadi perkalian. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk teman-teman ingat. Dan juga jangan sampai lupa teman-teman, ada aturannya. Di sini aturannya merubah perkalian itu akan merubah pecahan di depannya. Artinya kita balik ya, kita balik tandanya. Berarti cukup simpel ya teman-teman untuk penyelesaiannya, yang harus dikuasai cuma perkalian aja. Jadi cara kedua yang saya maksud itu, seandainya 24/49 tadi dibagikan dengan 6/7 ya, jadi 6/7. Nah, kalau seandainya ada tanda pembagian teman-teman, biasanya kita tadi penyederhanaannya, itu kita pilih atas bawah ya. Jadi kalau misalnya perkalian itu dia atas bawah. Nah, sedangkan untuk pembagian itu, teman-teman bisa pilih pasangannya langsung untuk disederhanakan dengan cara atas-atas, atas-atas, atau bawah-bawah ya. Jadi sama aja. Jadi di sini kita tandanya sama untuk pembagian. Nah, di sini kalau kita pilih 24, berarti pembagiannya itu adalah dengan 6. Di sini sama-sama kita bagikan 6, sisanya itu adalah 4, sisanya 1. Kemudian di sini 49, berarti bagikan ke depan ya, sama-sama sederhanakan dengan 7. Berarti sisanya di sini 7, sisanya di sini 1. Jawabannya tetap sama 4/7. Contoh lain misalkan 45/56 dibagikan dengan 9/8. Misalkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau rubah jadi perkalian, itu bisa menjadi 45/56 dikalikan dengan 8/9 ya. Jadi kalau diubah menjadi perkalian seperti ini, berarti kalau menyederhanakan 45-nya dengan 9. Nah, kalau teman-teman tidak mau merubah, itu langsung Anda sederhanakan di atas dan atas, kemudian bawah dan bawah. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini sama-sama kita bagi 9, berarti sisanya itu 5 ya. Karena 45 dibagikan dengan 9 itu adalah 5, kemudian 9 bagi 9 itu sisanya 1. Dan di sini 56 itu sama-sama dibagikan dengan 8 ya. Jadi tetap sama teman-teman untuk hasilnya. Mau teman-teman menggunakan cara pembagian yang depan dengan depan, atau atas dengan atas, bawah-bawah, atau dengan perkalian atas bawah, itu juga sama ujung-ujungnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi supaya tidak terlalu ribet untuk penjelasannya, saya teman-teman sudah selesai dengan pengertian tadi, bagaimana cara pengerjaan pembagian dan bagaimana pengerjaan perkalian. Itu langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada satu aturan teman-teman sebelum menjawab contoh soal untuk perkalian dan pembagian. Itu wajib itu dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi ini contoh ada di sini 4/5, kemudian 2/5, itu wajib kita ubah dalam pecahan biasa. Karena kalau seandainya teman-teman tidak menggunakan pecahan biasa, itu jawabannya tidak akan ketemu teman-teman. Di sini bedakan ya teman-teman bagaimana menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dan perkalian dan pembagian. Di sini beda. Jadi kalau misalnya untuk penjumlahan dan pengurangan itu ada caranya ya, ada cara cepatnya. Sedangkan di perkalian ini murni dari kemampuan teman-teman dalam menggunakan perkalian 1 sampai 10. Oke, sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa kuncinya itu di perkaliannya teman-teman. Di sini langkah pertama adalah merubah pecahannya menjadi pecahan biasa. Maka kalau kita rubah di sini teman-teman, maka jadinya 18/20 dibagikan dengan 5 dikalikan dengan 4 itu 20 ditambahkan dengan 4. 24
per 5. Oke, kemudian di sini dikalikan 5 dikalikan 2, 10, ditambahkan dengan 2 jadinya 12 per 5. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, ubah. Jadi, langkah selanjutnya di sini ubah bagi jadi kali. Oke, ubah bagi menjadi kali. Jadi kalau kita rubah, jadinya 18 per 20. Tadi kita sudah sampaikan, kalau kita rubah tanda pembagian menjadi perkalian, maka yang di depannya itu akan berubah ya. Bentuknya di sini berubah jadi 5 per 24. Kemudian dikalikan dengan 12 per 5. Selanjutnya teman-teman, langkah selanjutnya itu kita coret ya, atau sederhanakan. Di sini kita pilih satu atas satu bawah ya, karena dia merupakan perkalian. Kita pilih di sini 5 dengan 5, sama-sama dibagikan dengan 5, jadi habis. Ya, habis tinggal 1. Kemudian 24 dan 12 boleh ya. Jadi sama-sama kita bagikan dengan 12. Sisanya itu adalah 1, kemudian di sini sisanya 2. Nah, kemudian untuk 18 dan 20, sama-sama kita bagikan dengan 2. Kita bagikan dengan 2, di sini didapatkan 9, di sini didapatkan 10. Jadi untuk hasil akhirnya itu 9 per 10 dikalikan dengan 1 per 2, kemudian dikalikan dengan 1 per 1. Langsung kita kalikan ke depan, 9 dikali 1 dikali 1. Hasilnya adalah 9. 10 dikali 2 itu 20, dikalikan 1 tetap 20. Jadi jawaban akhirnya adalah 9 per 20. Selesai. Jadi segitu aja pembahasan kita mengenai operasi pada pecahan ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum paham itu boleh diulang atau mungkin yang ada pertanyaan boleh diletakkan di kolom komentar dan nanti saya akan jawab untuk membuat teman-teman lebih paham lagi ya. Jangan lupa untuk terus latihan teman-teman supaya terbiasa. Pecahan ini adalah soal yang pasti keluar dan jumlahnya itu lumayan banyak ya teman-teman. Itu bagus untuk meningkatkan nilai kita pada bidang TIU ya. Sehingga kita bisa melewati batas dan perankingan pada SKD nanti. Semoga sukses teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.